Daren terus memperhatikan sikap Jarana dan Ipan yang sedang ada di hadapannya. Gak tahu. Kasihan Mas Daren kalau ditinggal sendirian. Dia lagi gak enak badan. Jawab Jarana membuat Daren yang mendengarnya menghembuskan nafas lega. Daren berpikir ternyata Jarana perhatian juga pada dirinya. Padahal Daren tidak pernah mempedulikan istrinya itu, justru selalu menyakiti hatinya. Aku bikinin teh panas ya mas, biar baikan, tawar Jarana. Boleh, jawab Daren pura-pura lesu. Kamu juga mau juga? Tanyanya pada Ipan. Ah, enggak, aku udah ngopi tadi, balas Ipan. Oh, oke. Jarana pun segera membuatkan teh panas untuk suaminya itu. Ini mas. Jarana menyimpan teh itu di atas nakas sebelah ranjang. Coba pakai ini. Balur ke perut sama punggung. Tita Jarana sambil mengulurkan minyak kayu putih yang selalu dibawanya di dalam tas. Daren menerimanya, namun hanya terus menggenggam botolnya. Ya, sudah kalau gitu gue mau ke kamar lagi aja ya. Cepat baikan loh. Karena merasa gak enak, akhirnya Ipan pun pamit. Kalau ada perlu apa-apa, telepon aja ya. Seperti biasa, ucap Ipan pada Jarana sebelum akhirnya membuka pintu dan keluar. Seperti biasa. Apa mereka memang sudah mulai sering telepon-teleponan? Pikir Daren. Jarana tak banyak bicara, hanya duduk di sisi ranjang, sekedar untuk menemani suaminya itu. Meskipun Daren kerap kali menyakitinya, tapi Jarana merasa dia tetap punya kewajiban untuk merawat Daren. Kok minyak kayu putihnya gak dipakai? Tanya Jarana saat melihat botol itu masih ada di genggamannya. Cih, kau pikir gampang apa balurin punggung sendiri? Tanganku tuh gak nyampe. Kamu jadi istri tahu diri dikit kenapa? Bantuin kek? Gerutu Daren. Jarana menghela nafas pelan. Meskipun mereka sudah halal, tapi rasanya tidak berani untuk menyentuh kulit laki-laki di hadapannya ini. Kenapa tidak minta tolong sama Ipan tadi? Tolak Jarana. Ya udah sih kalau nggak mau, entar aku minta tolong Hani buat balurin. Jawab Daren ketus. Mendengar nama Hani, tak hayal membuat Jarana berpikir ulang. Berdosa rasanya jika membiarkan suaminya itu justru disentuh wanita lain yang haram untuknya. Ya sudah, sini. Tangan Jarana terulur untuk mengambil kayu putih itu. Senyum Daren tersungging sambil menyerahkan botol berwarna hijau itu. Daren segera berbalik mengubah posisinya dari telentang menjadi telengkup. Jarana beringsut mendekat. Dadanya berdebar kencang dengan keringat mulai keluar di dahinya. Tangan Jarana sudah terulur untuk menyikap kaos abu yang dikenakan Daren. Namun sebelum sempat tangannya sampai, ia keburu menariknya kembali. Ragu. Begitu terus berkali-kali. Jarana makin deg-degan. Kok lama sekali sih? Buruan. Protes Daren saat sudah cukup lama ia telungkup.
Iya mas, jawab Jarana gugup. Meski dadanya berhantam hebat, kali ini Jarana memberanikan diri untuk menyingkap sedikit kaos itu, hingga matanya langsung memandang punggung kokoh sang suami. Jarana menelan ludah, lalu perlahan telapak tangannya yang sudah dibumbui minyak kayu putih secukupnya itu usapkan ke punggung kekar Daren. Jantung Jarana kian berirama cepat. Desiran halus mulai ia rasakan di hatinya. Ini untuk pertama kalinya Jarana memegang tubuh seorang laki-laki. Meskipun Daren adalah suaminya sendiri. Namun, sikap Daren membuatnya enggan untuk sekedar bermanja-manja pada lelaki halalnya itu. Apalagi sampai bersentuhan. Daren pun mulai merasakan jantungnya yang kian berpacu cepat. Sentuhan hangat dan lembut tangan Jarana membuat debaran di dadanya kian meningkat. Desiran halus di hatinya pun mulai ia rasakan. Jiwa kelakiannya sedikit bangkit. Apalagi punggung termasuk bagian sensitif dari seorang pria. Tak cukup sekali, Jarana kembali mengoleskan minyak kayu putih itu pada punggung Daren. Biar rasa hangatnya semakin meresap. Tak cukup sampai di situ. Jarana melanjutkan usapan lembut di punggung suaminya itu dengan pijatan. Jarana merasa dia memang punya kewajiban untuk merawat suaminya itu. Biarlah ia kesampingkan dulu rasa takut, ego dan semacamnya. Yang penting sekarang Jarana membantu suaminya itu agar tetap sehat dan besok bisa segera pulang ke Jakarta. Ia sudah rindu pada kedua mertuanya. Jarana yang notabene pandai memijat membuat Daren benar-benar merasa nyaman. Ia menikmati setiap pijatan itu dengan mata terpejam. Selama menjalin cinta dengan Hani, belum pernah sekalipun Hani mau melakukan ini untuknya. Pernah Daren memintanya, tapi Hani langsung menolaknya dengan alasan tidak bisa. Lagi-lagi Daren membandingkan istrinya itu dengan kekasihnya. Karena terlalu menikmati pijatan Jarana, tanpa disadari Daren pun terlelap. Jarana yang menyadari dari deru nafas suaminya yang teratur, segera menarik lengannya. Kemudian menutup kembali punggung Daren yang tersingkap. Jarana turun perlahan dari ranjang, lalu menyelimuti tubuh suaminya itu sampai leher. Ini hari terakhir mereka di Bali. Besok mereka akan segera kembali ke Jakarta. Daren akan kembali ke aktivitasnya bekerja. Dan Jarana akan kembali berdiam diri di rumah. Menunggu suaminya terbangun, Jarana memilih membereskan baju-bajunya dan baju Daren. Ia memasukkan satu persatu ke dalam koper dengan rapi, supaya besok tinggal langsung berangkat, pikir Jarana. Jarana tertegun sejenak. Ia belum membeli oleh-oleh apapun untuk kedua mertuanya. Namun ia juga bingung oleh-oleh apa yang kira-kira dikehendaki mertuanya itu. Jarana pun bangkit, lalu mengambil gawenya, hendak mengirim pesan pada Sarah. Assalamualaikum mah, lagi apa? Ngapain? Besok insya Allah Jarana pulang ke Jakarta. Mama sama papa mau oleh-oleh apa? Jarana membuka akun media sosialnya sambil menunggu balasan dari Sarah. Iseng dia menulis status di Facebook miliknya. Hari terakhir di Bali. Hanya dalam waktu beberapa menit, beberapa komentar berdatangan. Cie, yang habis bulan madu,
Kayaknya sebentar lagi bakal ada yang ngidam nih, komentar salah satu temannya diakhiri emot tertawa. Asik, jangan lupa oleh-olehnya ya, tulis yang lain. Duh, pengennya bulan madu di Bali, pasti so sweet, komentar teman SMA diakhiri emot love. Jarana hanya menghela nafas pelan membaca komen-komen itu. Mereka tidak tahu saja kalau ini adalah bulan madu teraneh di dunia, di mana seorang suami justru menghabiskan hari-harinya dengan kekasihnya daripada istrinya. Ponselnya berbunyi, menandakan ada pesan masuk. Ternyata balasan dari Sarah. Waalaikumsalam, sayang. Mama lagi di butik nih. Rasanya udah gak sabar pengen ketemu anak mantu mama. Gak perlu bawain oleh-oleh apa-apa. Mama gak penasaran. Mama cuma mau cucu. Balasan dari Mama Sarah membuat hati Jarana tergores. Bagaimana mungkin ia bisa memberikan cucu untuk kedua mertuanya, jika Daren saja tidak pernah menyentuhnya? Bahkan Daren dengan terang-terangan justru meminta Jarana untuk meminta cerai. Insya Allah mah, hanya itu balasan Jarana. Ia bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin mengatakan pada ibu mertuanya itu kalau sampai detik ini ia masih perawan. Perlahan mata Daren terbuka. Matanya langsung tertuju pada Jarana yang masih menghadap koper dengan beberapa baju yang belum dimasukkan. Daren menikmati Jarana sejenak. Cantik juga kalau dilihat-lihat, gumamnya dalam hati. Jarana menoleh. Daren buru-buru kembali menutup matanya. Sudah enakan? Tanya Jarana pada Daren yang baru bangun tidur pagi ini. Daren mengangguk. Makasih ya. Jarana terkesiap. Untuk pertama kalinya, Daren mengatakan terima kasih pada istrinya itu. Meskipun merasa aneh, Jarana pun akhirnya mengangguk pelan. Jam 8 kita check out, tutur Daren pada Jarana. Jarana mengangguk. Dia memang sudah mandi, juga sudah rapi. Berbeda dengan Daren yang baru bangun tidur. Aku mandi dulu, habis itu kita sarapan, lanjut Daren sambil berjalan menuju kamar mandi. Jarana berpikir mereka akan sarapan berdua. Ternyata dia salah. Seperti biasa, selalu ada Hani. Pun Ipan juga sudah siap. Mereka sarapan bersama-sama. Sayang, kapan kita bisa berduaan lagi? Tanya Hani manja sambil bergelayut mesra di lengan Daren. Gampang, kita atur aja waktunya. Yang penting mama sama papa tidak tahu, jawab Daren. Jarana yang menyaksikan itu semua hanya tertunduk sendu. Hatinya tidak bisa lagi diajak kompromi. Perih. Merasa tak ada harganya sama sekali sebagai seorang istri. Ipan yang juga ada bersama mereka menatap Jarana iba. Ipan bisa merasakan bagaimana hancurnya hati Jarana diperlakukan seperti ini oleh suaminya sendiri. Jika bisa, ingin sekali Ipan meraih kepala Jarana dan menyandarkannya pada dadanya. Sayang, Jarana adalah wanita yang begitu menjaga kehormatannya dengan baik. Jangankan untuk larut dalam dekapan laki-laki lain, sekedar berjabat tangan saja, Jarana menolak. Yuk berangkat, nanti ketinggalan pesawat, ajak Ipan sambil meraih koper miliknya. Sebenarnya dia juga sudah jengah melihat tingkah Daren dan Hani yang begitu mengabaikan perasaan Jarana.
Jarana pun mengangguk, meraih koper miliknya, kemudian berjalan menuju pintu keluar. Daren dan Hani pun mengikuti dengan masing-masing koper di tangannya. Di dalam pesawat, Jarana duduk di samping Ipan, sementara Daren dengan Hani. Jarana yang duduk di dekat jendela melemparkan pandangannya keluar, menatap hamparan awan yang memutih dan mengintip melihat bumi dari ketinggian. Jarana bergidik ngeri membayangkan berita-berita yang pernah menayangkan tentang kecelakaan pesawat terbang. Jarana terus berdoa dalam hati agar perjalanannya lancar dan sampai dengan selamat. Namun ia kembali tertegun. Bagaimana nasibnya di Jakarta nanti? Apa permintaan Daren kala itu yang menyuruhnya untuk meminta cerai adalah hal yang tak bisa diganggu-gugat? Jika iya, Jarana harus siap-siap untuk hidup sebatang kara, tanpa orang tua, juga sanak saudara. Tak terasa pesawat yang mereka tumpangi sudah lepas landas. Mereka berempat pun turun berbarengan, menuju bandara di mana Mama dan Papa Aji sudah menunggu. Sayang, kita berpisah di sini ya, tutur Daren pada Hani. Wanita berparas cantik itu seolah berat melepaskan sang kekasih. Aku mau dijemput Mama sama Papa soalnya. Jangan sampai mereka melihatmu juga ada di sini. Daren membuat Hani kesal. Dari dulu, kedua orang tua Daren selalu jadi penghalang hubungan mereka. Ditambah sekarang kehadiran Jarana. Ya sudah, tapi kamu harus meluangkan waktu untuk menemuiku lagi ya. Awas kalau enggak, ancam Hani dengan wajah ketus. Siap sayang, aku janji, jawab Daren. Hani pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Bro, makasih ya udah meluangkan waktu buat bantuin gue. Daren beralih pada Ipan. Sama-sama, gue seneng kok, jawab Ipan menyeringai. Kalau ada orderan buat jagaan isi lo lagi, gue selalu siap sedia. Lanjut Ipan pelan sedikit berbisik. Daren sedikit jengah mendengar jawaban sahabatnya itu. Ia lebih memilih tidak menanggapinya. Ayo, ajak Daren pada Jarana. Jarana mengangguk. Makasih ya, ujarnya pada Ipan sambil lewat di hadapan lelaki bermata coklat itu. Ipan mengangguk sambil tersenyum. Hati-hati, dirinya pelan. Daren, seru Ipan membuat Daren menoleh dan menghentikan langkah. Kalau lo mau buang Jarana, kasih tahu gue siap gantiin. Ipan berbisik di telinga Daren. Daren semakin kesal. Kedua tangannya tanpa sadar mengepal. Namun tak mungkin ia tunjukkan pada Jarana dan Ipan. Hingga ia memilih melenggang pergi melanjutkan langkahnya. Daren, sebuah suara yang begitu familiar terdengar di telinga Daren. Daren telingukan. Ternyata sang mama dan papa yang sudah menjemputnya. Daren segera menghampiri keduanya, kemudian mencium punggung tangan mereka, takjim. Pun dengan Jarana, yang diikuti pelukan hangat dari Sarah. Mama kangen banget sama kalian, tutur Mama Sarah antusias. Matanya berbinar menatap keduanya. Bagaimana bulan madunya? Menyenangkan? Tanya Aji sambil menepuk pundak sang putra. Daren hanya mengangguk kikuk, sementara Jarana memilih menunduk menyembunyikan luka dan kesedihan yang masih tersisa di matanya. Yuk kita pulang, Mama udah masakin masakan kesukaan kamu, ujar Mama Sarah pada Daren. Kemudian berjalan sambil menggamit lengan Jarah, mengajaknya untuk berjalan bersama.
Saat akan masuk ke dalam mobil, mata Sarah tidak sengaja menangkap bayangan Hani yang juga akan masuk ke dalam taksi. Keningnya mengerit, memastikan bahwa itu benar-benar Hani. Dan ketika ia telah yakin, dadanya tiba-tiba bergemuruh hebat, diiringi tatapan tajam pada Darren. Kenapa ada Hani di sini? Jangan bilang kalau dia juga habis dari Bali. Tanyanya pada Darren dengan tatapan nyalang. Mata Darren membulat, tak menyangka hal yang paling ingin dihindarinya justru terjadi.